Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Kan fidin rahimani wa rahimahullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qur'an Ihsan al-Muta'alliq Tafsir Al-Quran Syekh Muhammad bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Kita masih di kaidah yang ketujuh fi takriri nubuwwati Muhammadin fi tariqatil Quran fi takriri nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah fi qaidati sabi'ati wa taratan yuqarriruha bima huwa mawjudun fi kutubil awwalina wa bisyaratil anbiya'i wal mursalin imma bismihil alami aw bi awsafihil jalilati aw awsafi ummatihi aw awsafi dinihi. Subhanallah, coba lihat. Ini ada beberapa cabang. Dengan wa taratan yuqarriruha bima huwa mawjudun fi kutubil awwalin wa bisyaratil anbiya'i wal mursalin imma bismihil alam aw bi awsafihil jalila wa aw ini aw semua ya. Aw lagi ya? Ini kurang. Aw awsafi ummatihi wa awsafi dini. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala yuqarriruha ay yuqarriru nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menetapkan kenabian, ya benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa mawjudun fi kutubil awwalin, dengan apa yang sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Ya, kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya. Ini ada di kitab-kitab terdahulu. Wa bisyaratil anbiya'i wal mursalin, dan juga kabar gembira dari para nabi dan para rasul. Dan ini subhanallah nampak jelas di kenyataan yang ada. Ya, untuk melihat kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Ya, masuk Islamnya sahabat Abdullah bin Salam. Bisa dipahami? Bagaimana orang-orang Yahudi dahulu, yang sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ketika mereka sering berperang dengan orang-orang Arab, ya selalu mengancam, kami akan perangi kalian dengan Nabi akhir zaman, itu Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata diutus bukan dari Bani Israel, ya bukan dari sisi mereka, malah dari orang Arabnya sendiri, maka mereka hasad, ya mereka tidak mau beriman. Ini berarti kan ada ilmu itu. Apalagi itu Salman Al-Farisi kan rinci kisah masuk Islamnya. Paham ini? Itu rinci. Saya pertama kali dengar itu di pelajaran ya, Sirah Nabawiyah, kajiannya Ustaz Khidir hafizahullah. Belasan tahun yang lalu. Situ semenjak itu saya hafal betul itu. Ya. Ya, walaupun saya tidak hafal hadisnya, rinciannya, tapi secara global kita ingat betul bagaimana dia masuk Islam. Maksudnya apa? Di situ di rincian kisah keislaman Salman Al-Farisi itu disebutkan bahwasanya pendeta-pendeta, orang-orang berilmu dari ahlul kitab yang hidup di masa itu saling berwasiat, baku tahu mau meninggal gurunya yang pertama, dia ke sana kok. Itu ada teman sama dengan saya, sama akidahnya, sama jalan sana, meninggal. Sampai pernah di perantara itu ada yang pengkhianat kan, yang simpan harta itu kemudian didapat sama umatnya disalib. Nah, baru terakhir pindah dapat lagi guru yang bagus. Nah, disitulah dia bilang tidak ada lagi saya tahu, tidak ada lagi saya kenal yang sama dengan saya, yang masih hidup. Tapi sudah dekat. Coba lihat sini. Sudah dekat terutusnya Nabi akhir zaman. Itu ilmu dari mana? Dari yang mereka pelajari nih, dari kitab-kitab. Bisa paham ini? Di situ dia ajaran Nasrani yang memang masih di atas aslinya. Oleh karena itu Salman Al-Farisi berusaha pergi, ya mencari ke tempat ya hijrahnya Nabi dan seterusnya. Itu sudah dia sampai harus berkorban menjadi seorang budak, diperbudak ya, dijadikan budak. Jadi sampai di kota Madinah dia dalam status sebagai budak. Bayangkan
Ya, tidak lama setelah itu Nabi ternyata hijrah. Bayangkan. Ini dari mana semuanya? Dari Nabi-Nabi tertentu. Ya, di sini bahasanya bisyarat, kabar gembira. Ya, entah dengan bagaimana itu adanya di penetapan ini di kitab-kitab terdahulu. Ya, kabar gembira dari para nabi dan para rasul. Ya, dengan tiga metode. Satu, imma bismihil ala, entah dengan menyebutkan namanya. Ya, itu disebutkan dalam surah As-Saff. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Itu siapa bilang? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jangan min Nabi Musa, ya. Perhatikan, jangan min Nabi Musa. Waraqah bin Naufal. Ya sudah saya sebutkan kisahnya kemarin. Satu kali dia datang Khadijah membawa Nabi, disebut satu kali cerita, langsung dia tahu hada namus yang turun kepada Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa sendiri. Sudah akhir bahkan setelah zamannya Nabi Isa, ya kan? Sudah berapa abad itu? Sekitar 5 abad, 6 abad. Paham ini? Itu dari Nabi Isa-nya, belum lagi Nabi Musa. Ratusan tahun, ya. Bisa paham ini? Itu masih lengket itu ilmu, terhafal itu ilmu. Bahkan dia ngerti, ini Nabi akan dikeluarkan, akan disakiti, diganggu. Dia ngerti. Rinci seperti itu. Dari mana? Ya, disebutkan nama ya. Kedua, au bi awsafil jalilah, atau dengan sifat-sifatnya yang mulia. Antum tahu sebagian sahabat itu mengetes Nabi. Ya. Dikasih sedekah, kapan dia makan berarti bukan Nabi. Karena Nabi sifatnya tidak makan sedekah. Tapi kalau hadiah diterima, dimakan. Ya. Dan sifat-sifat yang lainnya tentunya. Kalau ciri fisik jangan tanya ya, kalau ciri fisik ya ada khatam kenabian dan seterusnya. Itu nampak. Kalau sifat-sifat yang mulia jelas. Ini yang ketiga atau empat sini, awsafi ummati. Ya. Wa awsafi afwan tadi wow ya. Wa awsafi ummati, dan sifat-sifat umatnya. Bagaimana umatnya? Dan terakhir wa awsafi dini. Bagaimana sifat agama. Bisa paham ini? Terus lanjut. Wa taratan yuqarrir risalatahu bima akhbara bihi minal ghuyubil madiyah wal ghuyubil mustaqbalah allati waqa'at fi zamanihi allati la tazalu taqa'u fi kulli waqtin falaula al-wahyu ma wasala ilaihi syai'un min hadha wala lahu wala li ghairihi tariqun ila al-ilmi bihi. Subhanallah. Coba. Wa taratan kadang yuqarriru risalatahu bima akhbara bihi minal ghuyubil madiyati wal ghuyubil mustaqbalah. Kadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan kerasulan Nabi Musa betul-betul kerasulan beliau, kenabian beliau benar hak, bima akhbara bihi, dengan apa yang Nabi khabarkan dari perkara-perkara gaib yang telah lalu. Begitu pula wal ghuyub al mustaqbal, perkara gaib yang akan datang. Siapa yang khabarkan? Nabi. Ya, paham ini? Allati waqat fi zaman, yang terjadi pada zaman Nabi, wallati la tazalu taqa'u fi kulli waqt, dan yang terus ya berjalan terjadi di setiap waktu. Terjadi begini. Paham ini? Pada ulang wahyu, seandainya bukan karena adanya wahyu kepada beliau, ma wasala ilaihi syai' min hadza, maka tidak akan sampai sedikit pun dari perkara ini kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ya, hanya satu jalur toh? Ada jalur? Tidak ada, hanya satu jalur, wahyu saja. Paham ini? Bahkan wala lahu wala li ghairihi tariqun ila al-ilmi bih. Dan Nabi dan juga orang semua selainnya, semuanya itu tidak ada satupun jalan ya untuk berilmu dengan ilmu gaib tersebut kecuali dari jalan wahyu. Bisa dipahami? Itu kita katakan kalau ditanya, Nabi tahu perkara gaib atau tidak? Kita bilang tidak tahu. Nah, kenapa Nabi tahu? Dikasih tahu. Paham ini? Ditegaskan beberapa ayat kan? Ya. Saya tidak tahu perkara gaib. Nabi yang bilang. Paham ini? Saya tidak tahu perkara, seandainya saya tahu perkara, saya akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak akan ditimpa dengan kejelekan. Wa ma masana su. In ana illa. Bisa paham ini? Itu saya hanya manusia, saya hanya seorang rasul. Nabi dan rasul, manusia. Tidak tahu perkara gaib. Kenapa tahu? Dikasih tahu.
Kita kan juga tahu, dalam artian apa? Kita dapat ilmu. Akan terjadi begini, surga neraka begini sifat. Kenapa? Wahyu dari Al-Quran, dari Sun. Bisa ya? Ini bukti bahwasanya kerasulan beliau adalah benar. Oleh karena itu para ulama ini sering ya, ketika terjadi apa yang beliau beritakan, langsung di sini terdapat penetapan. Ya, penetapan benarnya kerasulan kenabian Nabi Muhammad. Karena terjadi. Ya, sebagaimana apa yang beliau khabar. Terus. Wa taratan yuqarriruha bihifdhihi iyyahu wa ismatihi lahu minal khalqi ma takalibil a'da'i wa dhattihim wa jiddihim at-tammi fil iqa'i bihi bikulli ma fi us'ihim wallahu ya'simuhu wa yamna'uhu wa yansuruhu wa ma dzaka illa li'annahu rasuluhu haqqan wa aminuhu ala wahyihi. Dapat takalib itu, sini takalub. Kamu takalib. Tafaul. Apa artinya itu? Coba cari dulu. Hah? Ruding? Takalub. Ada kamus? Ya, paham ini? Jadi kadang Allah Subhanahu wa ta'ala taratan yuqarriruha. Hah? Permusuhan. Baik. Wa taratan yuqarriruha bihifdhihi iyyahu wa ismatihi lahu minal khalq. Ma'a takalubil ada wa dhattihim wa jiddihim at-tammi fil iqa'i bihi bikulli ma fi wus'ihim. Wallahu ya'simuhu wa yamna'uhu wa yansuruhu wa ma dzaka illa li'annahu rasuluhu haqqan wa aminuhu ala wahyi. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan benarnya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bihifdhihi, dengan penjagaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hifdhihi siapa hi? Allah. Iyahu Nabi. Masdar ada dhamir saya itu fa'il. Ya, ma'rifatul abdi robba. Paham ini? Bisa paham ya? Jadi Allah jaga Nabi, jaga. Wa ismatihi lahu minal khalq. Dan Allah lindungi Nabi ya dari gangguan makhluk. Ya, dan ini banyak ya. Banyak sekali momen kisah Allah jaga Nabi. Banyak sekali. Ya, bahkan jangankan jasadnya Nabi, apa kehormatannya Nabi dijaga. Allah senantiasa membela Nabi. Ya, Nabi terjepit begini, Allah bela. Paham ini? Keluarganya Nabi seperti Aisyah itu oleh orang munafikin. Allah turunkan 10 ayat mensucikan Aisyah dan keluarga Nabi. Jadi bukan hanya jasadnya, fisik, semua kehormatannya dijaga semua. Paham ini? Ma'atakalubil ada, sama dengan ya permusuhan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi, wadaqtihim, tekanan mereka, wajidihim utang, dan usaha mereka yang sempurna, yang maksimal, ijtihad kan, sungguhan mereka, ya semangat mereka untuk fil iqa'i bihi, untuk mencelakakan Nabi, menjatuhkan Nabi pada kejelekan yang mereka mampu lakukan, bikulli ma fi wus'ihim, yang mereka mampu lakukan dari kejelekan. Ya, bisa paham ini? Mau contoh ya, coba lihat orang-orang Yahudi berapa kali melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi SAW. Ya. Nabi dikirimi daging kambing, dikasih racun. Paham ini? Nabi diundang masuk ke sebuah rumah yang ada voidnya, ada lubangnya. Kemudian di atas sana sudah ada Yahudi yang pegang batu besar. Kapan Nabi lewat dilempari. Kurang ajar mereka. Itu belum lagi Jibril sudah turun, diutus oleh Allah. Kasih tahu ini ada pengkhianatan, ada begini. Nabi pulang, susun pasukan. Jadi habis itu 3 kabilah. Banu Quraidah, Banu Qainuqa, dan Banu Nadir. Dihina, pengkhianat semua. Jadi itu sejarahnya.
orang Yahudi. Ya. Mana baiknya Nabi sama mereka, kasih jaminan keamanan, tinggal apa, tidak ada yang ganggu. Mereka yang ganggu kaum muslim. Ya. Itu pun terbagi dua, mereka yang masuk Islam munafik, ada yang tetap di atas apa? Kekafiran. Ya tak? Itu bersekutu mereka. Ya, munafik maksudnya muslim zahirnya, kafir batinnya, sekutu maksudnya berteman. Bisa paham ini? Jadi Allah jaga kan? Padahal mereka sudah betul-betul bunuh, mati. Ya, tarik lagi sebelum itu. Itu di kisah hijrahnya Nabi SAW. Itu apa itu? Kenapa Nabi suruh hijrah? Itu tekanan demi tekanan. Puncaknya Nabi mau ditangkap, hidup atau mati. Sampai diadakan sayembara. Dan detik-detik hijrah kan apa? Nah, rumah Nabi sudah dikepung. Hitungan matematikanya bisa lolos. Hitungan manusia bisa lolos nah orang begini. Rumah-rumah kecil. Algojonya orang-orang kafir Quraisy, bukan orang peklo di bukan orang dodon diutus. Algojo semua orang-orang jago senjata semua. Paham ini? Mengepung. Kira-kira bisa lolos? Hah? Nggak ada. Itu pun sudah selamat di situ, Allah selamatkan sampai di gua Thur, masih di Mekah. Apa yang terjadi? Hah? Nabi sembunyi. Ya, sampai Abu Bakar bilang kalau mereka lihat ke bawah sudah kelihatan. Coba ya. Sisa berapa senti? Jarak antara Nabi dengan orang kafir Quraisy. Jadi tidak langsung lari, kan teknik begitu, taktik, strategi. Kalau kita hijrah ke Madinah langsung pergi saja, ya kan ditarai, ditungguin di sana. Jadi antara taktik sembunyi dulu. Nanti biar reda baru jalan. Ya kan jalan-jalan kota mengarah ke sana kan ditahu, dihafal. Oh ini jalan ini lewat sini, bisa lewat sini. Mereka menyebar. Bersama itu lolos. Nah, ada juga kisah di bawah pohon. Nabi sudah dihunuskan pedang sama seorang lelaki. Pernah dengar? Hah? Kemudian ditanya, siapa yang bisa jaga kamu dari saya? Nabi bilang, Nabi santai saja. Tidak gemetar. Nabi bilang Allah. Jatuh itu. Baru diambil sama Nabi. Kata sekarang. Wait. Itu kalau dipikir cuma apa lagi? Sisa apa? Naudzubillah. Coba lihat ya. Apa Allah jaga? Ini bukti kata Syekh, perhatikan. Jadi wallahu ya'simuhu wa yamna'uhu wa yansur. Allah terus menjaga Nabi, menghalangi ya gangguan dari Nabi dan menolong Nabi. Dan tidaklah itu amadaka illa li'annahu rasuluh. Tidaklah itu ada terjadi ya Allah jaga, lindungi, tolong ya kecuali karena Nabi adalah rasulnya. Wa aminuhu ala wahyi. Ya. Kepercayaan Allah atas wahyu. Terus Taratan yuqarrir. Jadi antum kalau jadi ini saya bilang kemarin, ini padat sekali. Ini kalau diurai, mungkin setiap kita baca dalil ada saja sisi sisi penetapan takrir nubuwati Muhammad SAW di dalil tersebut, ayat Al-Quran tersebut. Bisa paham ini? Kalau dilihat dari sisi-sisi ini kalau kisah-kisah kan sudah jelas. Ya, nah, Nabi dimenangkan, ditolong, ya dalam banyak momen dan seterusnya. Padahal kalau dipikir ini sudah paham ini, bisa paham ya? Allah tolong Nabinya. Ini baru tentang kisah-kisah tentunya. Belum lagi yang lainnya. Ya, jadi ini kalau antum urai satu persatu itu masya Allah. Mungkin setiap dalil, setiap kita baca Al-Quran, hadis itu ada takrir nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti yang diulang-ulangi oleh Ustaz kita, Ustaz Khidir hafizahullah. Semua pembahasan agama darinya ke tauhid. Khususnya apa? Al-asma wa sifat. Ya kan? Dan itu diingatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di pembahasan sebelumnya, kaidah sebelumnya. Fi takrir tauhid wa nafi dhiddihi. Di antara betul itu dengan nama-nama dan sifat. Allah Esa di situ, maka la ilaha ilmu. Oh itu kalau antum bisa masuk luar biasa. Ya, masya Allah. Tadabburnya jauh lebih tentu. Lanjut terus.
wa taratan yuqarrir risalatahu bidzikri 'idhamati ma jaa'a bihi wa huwa al-Qur'anu Dzikri 'azamati ma jaa'a bihi wa huwa al-Qur'anu alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa tahadda a'da'ahu wa man kafara bihi an ya'tu mithlihi aw bi ashri suwarin mithlihi aw bi suratin wahidah fajizu wa nakasu wa ba'u bil haibati wal fashali wa hadzal qur'anu akbaru adillati risalatihi wa ajalliha wa ammiha wa ajalluha wa ammuha. Baik. Wa taratan yuqarriru risalatahu bi dzikri 'azamati ma jaa'a bih wa huwa al-Qur'an alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dan kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan benarnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan keagungan apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi datang dengannya, yaitu apa? Al-Qur'an. Ingatnya Nabi siapa? Nabi ummi. La yaqra' wa la yaktub. Ya kan? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nggak pernah juga belajar kepada siapapun dari ahlul kitab sebut. Tapi mendatangkan sesuatu yang tidak ada satupun orang yang mampu. Wala ahlul kitab, wala orang Arabnya. Coba. Itu tercengang orang. Ini tidak dikenal bisa baca, bisa nulis. Tidak dikenal dia belajar, ada gurunya hebat misalnya. Tapi mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didatangkan oleh siapapun juga di masa itu. Ingat ya, di masa itu apa? Zaman kehebatan sastra. Bahasa Arab luar biasa. Itu jadi kebanggaan mereka. Syair, terus ya, pujangga ahli syair itu di situ semua. Bersama dengan itu tidak. Ya, sampai ada sebuah kisah sahabat masuk Islam setelah mendengar khutbatul haq aja. Itu juga di sirah itu. Nabi baca innal hamdalillah nahmanuhu sampai akhir katanya sudah sampai ke kedalaman lautan. Belum Al-Qur'an. Bisa ya? Jadi ini keagungan Al-Qur'an. Yang la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Yang kebatilan tidak datang dari depan, dari belakang. Tanzilu min hakimin hamid. Turunkan dari Allah Al-Hakim Al-Hamid. Wa tahadda a'dahu. Dia sampai situ, ya. Dia sampai di situ. Bukan hanya sekedar sebutkan Al-Qur'an sifatnya begini, tidak. Bahkan Allah menantang musuh-musuhnya. Wa man kafara dan orang yang kafir kepada Allah, kafir kepada Al-Qur'an. Ditantang apa? Allah tantang, ayatu bimithli. Ya. Kalau kamu tidak mau beriman, kamu dustakan Nabi bukan Rasul begini, kau sifatkan dengan sifat-sifat. Nah, sekarang datangkan yang semisal Al-Qur'an. Satu. Au bi asyri suwari mithli, atau 10 surat semisal. Au bi surati wahid, atau 1 surat saja. Jangan ke 130 juz, jangan ke 1 surat. No. Ya. Apa? Fa'ajizu wa nakasu. Mereka tidak mampu. Wa ba'u bil khayba wal fashal. Mereka kembali membawa kerugian dan kegagalan. Tidak bisa. Mau coba juga tidak bisa. Dan sebenarnya mereka itu tahu betul. Ya. Ini kalamullah luar biasa. Bukan. Mereka jadi begini. Kita kan kalau ada satu ilmu, satu keahlian, kita kan baku tahu. Apalagi kita jago di situ. Ya, jago apa semua dalam dunia ini, bidang dunia. Kamu jago apa? Jago mana? Jago itu. Paling pol sampai sini. Ketika ada yang melampaui batas yang kita ngerti, ini orang paling jago, paling pol seperti ini, itu kan kita layani. Bukan ini. Sama coba lihat seperti itu kan sihirnya Firaun. Mereka kan jago sihir. Nggak mungkin Firaun utus kaleng-kaleng ya. Pasti toloknya. Tukang sihir tapi toloknya itu lawan Nabi Musa. Coba lihat. Mereka itu sudah sampai ke puncak ilmu sihir. Bersama dengan itu apa? Nabi Musa datang membawa tongkat asli kayu, dilempar jadi asli ular. Tidak ada tukang sihir biar neneknya tukang sihir tidak ada yang bisa begitu. Kan mungkin generasi begini mungkin dahulu mungkin bisa. Tidak ada biar nenek sampai. Itu bilang sujud. Itu bilang susu. Mereka juga begitu. Cuma itu tadi.
kita kabur, hasad, apa semua. Ya kan? Asalnya itu langsung mengenai itu. Karena mereka jago bahasa. Ya. Bagaimana orang jago bahasa dengan Al-Quran? Pasti kena. Ya. Cuma itu tidak langsung karena beriman langsung. Bisa ya? Dan ditantang tidak bisa nanti. Wahadal Quran, dan Al-Quran ini adalah akbaru adillati risalati. Ya, sebesar-besar dalil akan benarnya kerasulan Nabi. Bahkan ajalluha yang paling mulia, wa amha yang paling umum, mencakup semua. Ini mukjizat ya. Kan di sekolah kita ini mukjizat. Ya, tidak ada yang mampu datangkan, ada. Padahal mereka orang jago saja. Ya. Oleh karena itu sebagian sahabat mengakui ya, dengar seperti Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dengar surah At-Tur langsung ya, paham ini Najasyi ya, dengar surah surah Maryam dibaca langsung menangis. Nah, paham ini? Terus Summa qala wa taratan yuqarrir risalatahu bima adharu ala yadayhi minal mu'jizati wa ma ajra lahu minal khawariqi wal karamati dallati kullu wahid min mufradihi minha fa kaifa idza ijtama'at ala annahu rasulullah shadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini ayat ini pegang ini ayat ini. Ayat 3 dan 4 di surah An-Najm. Paham ini? Baik. Jadi kadang metode yang lainnya, ini sudah berapa ya? Antum hitung sudah berapa ini? Ya, karena satu itu bercabang lagi. Wa taratan yuqarriru risalatahu bima adhara ala yadihi minal mu'jizat. Ya, ini paling minimal, ini kita kenal dari kecil. Benarnya kenabian, kerasulan seorang nabi dan rasul dengan adanya mu'jizat. Tidak ada satupun orang mampu. Bisa. Angka itu untanya Nabi Soleh dan suruh itu mukjizat semua. Ya, banyak mukjizat, banyak sekali. Nabi Musa paling banyak di antara nabi yang paling banyak mukjizat. Nabi Musa alaihissalam. Kasih masuk tangannya sini keluar terang, bersinar terang. Paham ini? Dan lagi banyak lagi mukjizat. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala yuqarriru menetapkan kerasulan, benarnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah nampakkan melalui beliau. Azhara Allah ala yadayhi ay yaday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat, dari mu'jizat. Ingat ya, mu'jizat Nabi bukan hanya Al-Qur'an tapi banyak. Ya, apa yang kalian ingat? Membelah bulan. Belah bulan. Satu. Banyak sekali. Ini sudah Al-Quran. Nabi tidak bisa baca nulis tapi tidak mendatangkan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh orang jago ahli sastra, jago nulis sesuatu. Apalagi? Hah? Keluar air dari jari jemarinya. Apalagi? Pohon menangis. Hah? Pohon menangis. Hah? Isra Mi'raj. Nah, itu luar biasa itu. Mana lagi? Sudah benar. Itu kasih ludah ya, Nabi ludahi Ali radhiyallahu anhu, kitab tauhid. Ali sakit mata, iya, JK kalau Rasul layar bilang. Ya, sakit mata parah. Ya, dikasih ludah langsung sembuh. Ya, seperti banyak. Ya toh? Pernah juga apa itu susu ya? Susu onta atau susu apa sahabat minum sampai kenyang. Sampai orang bilang sampai boge, maksudnya sampai full lampunya. Satu orang kenyang. Ibarat kita misalnya satu gelas begini. Minum, si Ahmad minum, Ana minum. Sampai orang terakhir. Sampai kenyang, tidak habis. Orang ya? Makanan dan seterusnya itu banyak sekali mujizat. Ada manusia bisa begitu. Apalagi? Coba ingat. Itu juga susu. Ini onta sudah tidak ada susunya, tiba-tiba dipegang-pegang keluar. Apa lagi? Itu 5 kekhususan Nabi itu. Nabi belum perang, sebulan sebelum berangkat sudah takut memang. Dilemparkan ru'ub, goncang memang nih. Kalau orang bilang itu bergetar memang lututnya. Kira
Mereka takut sekali sama kita. Itu dirusak kita. Mereka takut sekali. Saya itu saat hidir pernah di JF ini, ada kajian itu. Jadi ada orang kafir melihat kondisi kaum muslimin ketika mungkin sudah zaman setelah tabi'in, jauh setelah itu. Dia lihat itu datang ke negeri kaum muslimin, anak-anak mudanya kerjanya mempanah, berkuda, itu saja dia urus. Dia berpikir, bagaimana kita bisa menang anak-anak mudanya, begini kerjanya. Ya aku tanya bapaknya, coba. Itu ada kerekamannya itu, saya pernah dapat di apa itu? Spotify. Ya. Ada daurah dulu di bawah sini, belum jadi masjid. Ada daurahnya saat hidir. Tentang pendidikan itu. Saya hafal betul itu ya. Sudah singkat, saya ringkas. Jadi bagaimana? Jadi dia datang itu orang kafir. Dia mau lihat kondisi kaum muslim. Banyak anak mudanya kerjanya itu. Kasih lurus panah apa semua. Jangan tanya. Ya, jadi bukan kayak panah-panah kita, panah-panah dibeli itu. Ini bikin sendiri apa di berkuda apa semua. Bagaimana kita mau? Maksudnya orang kafir mau mana lawan kaum yang begini, anak mudanya saya begitu. Di situ dah berpikir bagaimana cara untuk merusak. Ya, masukkan syahwat, rusak anak mudanya sudah. Ya kita sekarang tidak pernah olahraga, tidak pernah. Mau sama menyerah selesai. Ya kan? Itu diantara. Jadi ini syahidnya ini mukjizat. Ya, itu kekhususan Nabi SAW. Dari apa? Wa ma ajralahu, dan apa yang Allah perjalankan untuk Nabi SAW. Minal khawarik, dari al khawarik wal karamat. Al khawarik itu sesuatu yang tidak biasa, yang tidak mampu dilakukan oleh manusia normal. Wal karamat ad-dallati, ya, yang menunjukkan kullu wahidin bi mufradihi minha, setiap dari karamah itu menunjukkan apa? Taib. Fa kaifa idza jatama'at ala annahu Rasulullah as-sadiqul masduq. Itu i'tiradiyah ya, yang ada garis itu. Kullu wahidin bi mufradihi minha. Ya. Fa kaifa idza jatama'at. Maksudnya begini. Nabi punya banyak mukjizat, banyak karamah, banyak atau satu dari yang banyak itu menunjukkan bahwasanya Nabi betul-betul Rasulullah. Satu dari itu yang kita antum rinci, membelah bulan, apa terbelahnya bulan seterusnya, itu satu saja. Itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya Nabi betul-betul Rasul. Maka kata Syekh, fa kaifa idza jatamat, maka bagaimana kalau itu semua berkumpul? Mukjizat 1 A, B sampai Z, 1, 2, 3 sampai sekian puluh mukjizat. Satu saja dari yang banyak itu sudah cukup menetapkan apa? Dalla ala annahu Rasulullah as-sadiqul masduq. Maka bagaimana lagi kalau banyak berkumpul semua itu? Itu antum kumpul, itu saja lihat berapa bulan. Ya. Hebatnya itu, coba lihat ya. Antum coba, kalau antum main fisika, ngerti fisika, coba bola antum belah. Iya. Bola antum belah. Berarti yang lihat belahan ini, kalau belahannya begini hanya rezeki saya dan orang-orang yang Faris. Ini yang sebelah kanan kiri pasti tidak lihat belahannya, karena belahannya yang satu. Jadi tegak lurus baru dilihat belahan. Bisa paham ini? Tapi ketika itu malam, semua orang ditanya, "Kau lihat bulan tadi malam?" Iya, terbelah. Coba kau pikir. Semua orang lihat terbelah itu. Bisa paham ini? Ya, dan seterusnya. Wasyaqqal qamar, kan itu di surah wasyaqqal qamar. Ya. Terbelah pula. Dan seterusnya dari mukjizat. Ya, satu saja itu sudah cukup. Tapi bagaimana lagi kalau banyak berkumpul semuanya? Ya, yang mana ini semua menunjukkan maksudnya beliau betul-betul Rasulullah yang benar dan dibenarkan, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus. Summa qala wa taratan yuqarriruha bi'azimi syafa'atihi 'alal khalqi bi'azimi syafaqatihi 'alal khalqi wa hunuwihi al-kamili 'ala ummatihi wa annahu bil mu'minina raufun rahim
wa annahu lam yujad walan yujad ahadun min al khalqi a'zamu syafaqatan wa birran wa ihsanan ila al khalqi minhu wa atharu dzalika zahiratun lin nadhirina. Apa itu hunu? Hunuwi, Hunuwi. cintaan. Hah? Gak ada itu dengan siapa ini? Hah? Ya, 14 kasih. Sama mirip syafaqah. Baik, wa taratan yuqarriruha bi'azimi syafaqatihi 'ala al-khalq. Wa hunuhi al-kamil 'ala ummatihi. Wa annahu bil mu'minina ra'ufur rahim. Annahu lam yujad wa la yujada ahadun min al-khalqi a'zamu syafaqatan wa birran wa ihsanan lil khalqi min. Wa atharu dzalika zahiratun lin-nadhir. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenabian, benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan besarnya syafaqah, ya, kasih sayangnya Nabi kepada makhluk. Ya. Kasih sayang Nabi yang sempurna kepada umatnya. Ya. Bahkan sifatnya Nabi annahu bil mu'minina raufur rahim. Terhadap apa? Kaum mukmin rauf rahim. Apa ini? Dan belum pernah diketemukan dan tidak akan diketemukan seorang pun dari makhluk, dari manusia yang lebih besar kasih sayangnya, kebaikannya kepada makhluk dari Nabi SAW. Manusia yang terbaik, yang paling besar kasih sayang kepada umat. Bisa paham ini? Bayangkan itu kisah orang Taif itu, ya, Nabi dari Taif dilempari batu berdarah, sangat-sangat sedih. Nah, itu Taif jauhnya, ya. Dari Mekah ke Taif itu jauhnya, mendaki gunung. Itu ada kereta gantung, ada gunung. Bayangkan jauhnya. Itu Ibnu Abbas terakhir mengajar, wafat situ. Walaupun kuburannya disembunyikan, ya. Ada jami'nya, ada masjidnya, Masjid Ibnu Abbas. Jauhnya itu. Ketika turun Jibril diutus oleh Allah dengan malaikat gunung, Malakul Jabal. Nabi ditawarkan. Dia bilang malaikat gunung, kalau kau mau, ini saya tumbuhkan ini 2 gunung. Ya, itu yang saya cari, wallah. Sampai sekarang saya belum tanya seorang ustaz guru kita, kemudian tunjukkan yang mana itu maksud 2 gunung. Apakah ada keterangan dari para ulama Yaman? Ya. Karena memang gunung banyak sekali gunung. Gunung. Ya, pilih maksud. Ya, hantamkan 2 gunung ke penduduk Taif. Saya akan lakukan. Maksudnya Allah sudah suruh. Kalau Muhammad bilang iya, laksanakan. Kira-kira kalau kita rezeki, kalau sudah habis dilempari batu, tawaran begitu, langsung gaskamnya. Nabi tidak. Nabi berpikir jauh panjang. Malah doakan, tidak usah. Ya. Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka. Lihat Taif sekarang. Bahkan Taif dahulu itu di zaman Ibnu Abbas, di situ orang kumpul belah Taif. Amin. Taif. Dan atharu dzalika zahiratun lin-nadhir, dan pengaruh hal tersebut, ya, bekas-bekasnya itu nampak bagi orang-orang yang mau melihat, memperhatikan. Terakhir, فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء والله أعلم. Dan perkara-perkara ini, ya, metode-metode ini, jalan-jalan ini pada aksarallahu min dzikriha fi kitab. Sungguh Allah telah banyak menyebutkannya dalam kitab. Jadi saya bilang, karena antum ini saja luar biasa, apalagi sebelumnya, ya, tentang tauhid. Ya, saya ulangi, kaidah sebelumnya fi tariqatil Quran fi takrir tauhid wa nafyi dhiddihi. Kalau antum perhatikan betul itu, semua poin-poinnya, rincian-rinciannya, antum akan paham bahwasanya tentang ucapan para ulama, bahwasanya Al-Quran seluruhnya tentang tauhid. Itu kan ada di usul sita, toh, di syarah Syekh Shalih Fauzan. Ya, beliau menukil dari Ibnu Qayyim menyebutkan tentang bahwasanya Al-Quran seluruhnya tentang tauhid. Jadi kalau mau paham, ya cari, perhatikan kaidah keberapa? Ke-6.
fi tariqatil Quran fi takrir tauhid wa nafyi dhiddih. Itu kan ada banyak sisi. Kemudian yang kedua ini penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode Al-Quran dalam menetapkan kenabian Nabi Muhammad luar biasa. Ya, saya sudah bilang qad aktsarallahu min dzikra fi kitab. Ya, Allah telah banyak menyebutkan hal ini. Bahkan mungkin setiap ayat kita bisa keluarkan istinbat ini. Paham ini? Wa qarraraha bi ibaratin mutanawiyah, dan Allah takrir kenabian tersebut dengan ibarat-ibarat yang beraneka ragam, makna-makna yang rinci, wa ma'ani mufassalatin wa asaliba ajibatin, dengan makna-makna yang rinci dan uslub-uslub yang luar biasa menakjubkan. Wa amsalatuha tafukul adda wal ihsa, dan contoh-contohnya ini melampaui hitungan, ya. Maksudnya tidak bisa dihitung. Ya, wallahu a'lam. Itu tadi dari satu sisi saja, ya. Misalnya Nabi mengkhabarkan tentang perkara yang telah lalu, atau yang semua perkara gaib Nabi khabarkan. Itu kan takrir. Bahwasanya beliau betul-betul Nabi. Apalagi beliau mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi, kemudian terjadi persis seperti apa yang Nabi bilang. Itu kan banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Seperti dibilang Al-Hasan bin Ali ini anakku ini, maksudnya cucuku ini Sayyid, akan mengislah, mendamaikan dua kelompok yang sangat besar. Terjadi. Nabi sudah lama wafat. Ya. Sekitar tahun berapa? 40 Hijriah. Baru terjadi 40 tahun. 30 tahunan setelah Nabi wafat. Ya. Ya, paham ini? Itu Hasan itu waktu masih kecil. Ya, terjadi seperti apa yang dikatakan, dan itu banyak sekali. Ya, apalagi sekarang ya, tanda-tanda hari kiamat seterusnya. Ya, ma'ruf. Ya, tersebarnya kejahilan, diangkatnya ilmu, tersebarnya zina seterusnya. Dihalalkannya ini dan itu. Itu terjadi. Ya, terjadi semuanya. Itu satu sisi. Itu satu sisi dari metode-metode yang sangat banyak. Ya, paham ini? Itu semua menunjukkan bahwasanya betul-betul Nabi Muhammad adalah Rasul. Belum lagi sisi-sisi yang lain. Ya, pertolongan Allah dan yang lainnya, ya, mukjizat tentang Al-Qur'annya sendiri. Baik. Nah, nanti setelah ini kita akan baca. Masih ada waktu? Ya. Ini tentang apa? Fi tariqatil Quran fi takrir al-ma'ad. Mau baca? Coba baca. Sedikit ya, sedikit. Halaman lebih. Kaidah ke-8, Tariqatul Quran fi takriril ma'ad. Metode Al-Quran dalam penetapan akan adanya hari berbangkit. Ma'ad. Ya. Terus. هذا الأصل الثالث التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها التوحيد والرسالة. Ini 3. Antum hafalin ya. Kata Syekh, hadzal aslu tsalits min al-usul allati ittafaqat 'alaiha ar-rusulu wasyara'i'u kulluha at-tauhid wa risalatu amrul ma'ad wa hasyrul ibad. Amrul ma'ad, hasyrul ibad satu ya, itu satu ya. Itu satu. Jadi ini adalah pokok ketiga dari pokok-pokok yang para rasul dan seluruh syariat bersepakat di atas. Yang pertama tauhid. Ya, ini kaidah keberapa? Ke-6. Yang kedua risalah. Kaidah ke-7. Ini yang ketiga. Wa amrul ma'ad wa hasyrul ibad. Ini dihitung satu. Itu tentang hari kiamat. Bersepakat para rasul menyampaikan. Bisa ya? Paham ya? Ini 3 ini. Tauhid, risalah, hari kiamat. Terus. وهذا ما الله من ذكره بكتابه وقرره Biturukin mutanawiyah. Ini wahada qad aktsarallahu min dzikri fi kitabih wa qarrarahu biturukin mutanawiyah. Sama dengan sebelumnya. Sama dengan fi takririt tauhid, sama dengan fi takriri nubuwati Muhammad. Sama. Ini juga Allah telah sangat banyak menyebutkan ini dalam kitab Al-Quran, dan Allah tetapkan takrir dengan metode yang beraneka ragam. Banyak sekali. Nah, di antaranya 1.
المؤمنين لا لله بذكره فأنعم عليه بإدارة الفاتحة في كتابه. Allah mengkhabarkan ya akan terjadinya hari kiamat tersebut, dan Allah asdaqul qailin, ya, bersama dengan Allah wa ma'a iktsarillahi min dzikr. Memang Allah banyak menyebutkan tentang hari kiamat. Cuman ini ada faedah, faqad aqsama alaihi fi thalathati mawadhi' min kitab. Sungguh Allah telah bersumpah akan pastinya hari berbangkit itu pada 3 tempat dari kitab. Ada di ta'liqnya Syekh Al-Utsaimin. Saya tidak bawa bukunya ya. 3 tempat Allah bersumpah ya tentang pastinya hari kiamat. Terus منها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء وإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته. ya, di antaranya metode kedua, Allah khabarkan al-ikhbaru bi kamali qudratillah. Pengkhabaran akan kesempurnanya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa nufudhi masyiatihi, terlaksananya kehendaknya Allah. Allah inginkan ini ya dengan tentunya masyiah ini iradah kauniyah ya. Kalau masyiah sudah bilang masyiah itu identik dengan apa? Iradah kauniyah. Ya. Paham ini? Pasti terjadi. Ya, kun fayakun. Ya, Allah inginkan sesuatu, Allah cuma bilang kun, jadi. Ya, terjadi, terlaksananya masyiahnya. Wa annahu la yujizu syai'. Tidak ada satupun yang Allah tidak mampu. Ya, maka i'adatul ibad ba'da mautihim fardun min afradi athar al-qudrati. Maka mengembalikan hamba setelah matinya itu satu dari sekian ya asar dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah tidak ada yang dia tidak bisa. Kau saja, kalian saja, kita saja tidak pernah ada sebelum Allah adakan. Apalagi yang sudah pernah ada, ji. Allah mau kasih kembali ada. Sekarang saya tanya, paham ini? Dari dua ini mana yang lebih hebat? Yang pertama tentunya kita belum pernah ada, tiba Allah adakan. Ya, dan lebih mudah lagi, kita sudah pernah ada, cuman diadakan kembali. Ya, tidak pernah ada saya, Allah mampu. Bisa paham ini? Baik, terus. منها تذكيره disebutkan di sini. بالنشأة الأولى. Disebutkan di sini. Terus. وأن الذي أوجدهم فلم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. Ini yang kita bilang barusan. ومنها تذكيره العبادة بالنشأة الأولى. Allah berikan peringatan kepada hamba-hamba tentang an-nasy', penciptaan pertama kali. Wa annal ladzi awjadahum wa lam yakunu syai'an madhkura la budda yu'idahum kama bada'u. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakan mereka yang sebelumnya mereka tidak bukan sesuatu yang disebut, maksudnya belum ada sama sekali. Itu la budda, tidak boleh tidak, Allah akan kembalikan mereka sebagaimana Allah ciptakan mereka pertama kali. Wa ada hadzal ma'na fi mawadhi' katsiratin bi asaliba mutanawwi'ah. Dan Allah mengulangi makna ini di tempat-tempat yang banyak dengan uslub yang beraneka ragam. Habis waktu? Belum? Ayo baca lagi. منها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك. Ini ya, jelas ya. Terus وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولم يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى. Baik, cukup dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjut. Panjang paragrafnya. Jadi ini kaidah ke-8 Thariqatul Quran fi Takrir al-Ma'ad, ya. Takrir al-Ma'ad. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka